Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, anggota grup belajar bisnis tanaman. Di video ini adalah sharing pertama untuk bagaimana teman-teman bisa memulai bisnis tanaman. Di sini saya perkenalkan diri kembali bersama saya Septian Trio Arizona. Saya seorang profit hunter dan partner para petani tanaman hias yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Saya di bagian bisnis tanaman ini ya fokus saya cuma di profit. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin bingung, tanamannya yang bagus tanaman apa dan sebagainya. Bagi saya yang bagus adalah yang profit. Kalau nggak profit nggak bagus gitu, tinggalin aja. Dan yang perlu ditanam seperti apa? Sudah mulai ada pertanyaan seperti itu di grup. Tapi di kali ini saya mau memulai dengan sesuatu yang simple dulu karena 70% anggota grup orang yang belum memulai bisnis tanaman. Jadi bagi teman-teman yang sudah mulai, yang sudah punya tanaman banyak, yang sudah mengembangbiakan, yang sudah dropship, sudah jualan, sudah mungkin ada yang sudah ekspor, mungkin juga ada para ustadz pengelola pondok yang santrinya sudah banyak sekali untuk mengembangbiakan tanaman. Mohon bersabar, kita bantu yang belum memulai dulu ya. Tapi ya apa salahnya untuk belajar dan mulai lebih awal. Yang pertama yang harus kita bahas di materi sharing pertama adalah kenapa bisnis tanaman. Bagi teman-teman yang masih ragu atau belum memulai bisnis tanaman adalah setidaknya ada 7 hal ini yang bisa saya sampaikan secara umum di publik ya. Ada 7 hal yang mendorong saya untuk berbisnis tanaman dan mungkin juga bisa membantu Anda untuk turut serta bisnis tanaman. Yang pertama adalah keuntungannya tinggi. Dan walau harganya turun, tapi tetap bisa untung. Nanti akan dijelaskan detail per satuan-satuannya ya. Yang kedua adalah minim persaingan dan penuh kolaborasi. Di bisnis yang lain mungkin sesama kuliner sulit sekali untuk kolaborasi. Ya, kalau misalnya penjual bebek goreng sama penjual bebek goreng sulit sekali untuk berada dalam satu tempat dan berkolaborasi. Tapi kalau penjual tanaman, sesama penjual tanaman bisa sekali berkolaborasi. Meskipun tanamannya sama, misalnya sama-sama sansevieria, sama-sama kuping gajah, gitu ya. Dan sama-sama misalnya tanaman buah anggur, tanaman buah tin, walaupun sama tetap bisa kolaborasi. Nanti akan diperjelas di sharing-sharing lanjutan. Ini di materi sekalian akan saya bahas juga. Yang ketiga, minim resiko. Dan akan saya kasih mindset sedikit bagaimana perihal resiko. Yang keempat, bisa jadi bisnis sambilan. Bagi Anda yang masih bekerja, tidak perlu meninggalkan pekerjaan Anda. Bagi Anda yang punya pekerjaan lain, tidak perlu Anda tinggalkan. Misalnya saya juga seorang trainer, saya juga seorang optimization online. Jadi saya punya 5 toko Shopee, punya Tokopedia beberapa, punya Lazada beberapa, punya TikTok Shop beberapa. Dan saya tidak tinggalkan semua itu ya, karena bisnis tanaman bisa kita sambi. Yang kelima, menjaga bumi agar tetap hijau. Ini sedikit idealis kita untuk kontribusi terhadap dunia ya, terhadap lingkungan. Selain kita mikirin cuan pribadi. Yang keenam adalah mudah dipelajari, sangat-sangat mudah. Nomor 7, pasar luas hingga internasional. Kita akan coba bedah satu-satu. Bagaimana caranya? Ya caranya bagaimana agar keuntungan tinggi dan walau harga turun tetap selalu untung. Yang pertama kita harus tahu bahwa keuntungan tinggi itu kita wajib selalu berani menjadi yang bergerak cepat saat tren, bahkan pandai membaca tren. Jadi sebelum tren itu terjadi, kita mestinya sudah ngerti. 1 tahun ke depan kira-kira tanaman apa yang akan tren, ya. 6 bulan lagi kira-kira apa ya tanaman yang lagi tren, kita mesti bisa membaca itu. Bisa dengan mulai bangun komunitas atau fans, sehingga kita tahu orang-orang mulai ngomongin apa nih, mulai tertarik dengan info apa nih, mulai tahu dengan ada pembibitan baru apa nih, dan lain sebagainya. Tetap untung walau harga turun, yaitu dengan cara dikembangkan atau diperbanyak. Jual hasil anakannya dengan kuantitas lebih banyak dan dengan durasi waktu yang panjang. Misalnya di greenhouse Botany Land
Ya, ada tanaman sansevieria yang awalnya satu, ya harga Rp4.000 terus digedein. Habis gitu diperbanyak. Sekarang indukannya ada 300. Satu indukan 4 bulan itu bisa jadi 3 sampai 4 tanaman. Berarti dalam 4 bulan bisa sampai panen 1.000 tanaman siap jual. Kayak gitu. Dan walaupun harganya ya mungkin di harga 15.000 sampai 30.000, tapi selama 4 bulan kalikan sekian banyak pot dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Gitu. Jadi cara yang tetap untung adalah dengan kuantitas dan menjaga dalam durasi waktu yang panjang. Jangan pernah bosen dengan tanaman yang itu-itu aja, tapi permintaannya banyak. Sebagai seorang pengusaha yang berbisnis di tanaman, mestinya fokus kita bukan di bosen, ya, tapi fokus kita di profit. Selama masih menghasilkan profit, tetap kerjakan. Ya, jangan pernah ditinggalkan. Yang kedua, caranya bagaimana agar minim persaingan dan penuh kolaborasi? Tentu join komunitas sesama bisnis tanaman yang punya spirit kolaborasi. Karena banyak juga yang bisnis tanaman yang spiritnya individual, pinginnya kayak sendiri. Ya, kalau sama saya ya, saya spiritnya kolaborasi. Karena bagi saya, market begitu luas, jenis tanaman begitu banyak. Tidak mungkin kita bisa menguasai sendirian. Toh jika bisa, buat apa juga hidup sendiri? Ya, jadi hidup sendiri apakah enak? Menurut saya hidup sendiri itu nggak enak. Karena kebahagiaan itu selaras, ya keselarasan antara keberlimpahan dan hubungan. Jika Anda berlimpah uang, tapi Anda tidak punya teman sejati, maka hidup Anda akan hampa, sepi dan sendiri. Dan saya tidak mau demikian. Ya, saya tidak mau demikian. Saya mau keberlimpahan dan mau punya banyak teman. Ini adalah komitmen saya di Instagram, saya juga tulis ya di bio saya seorang deal maker dan profit hunter. Saya ingin happy ending, mati didoakan atau disolatkan atau diantar 1 juta manusia beriman. Ini di Instagram saya tulis begitu. Oleh sebab itu, kolaborasi adalah cara untuk meraih hasil tersebut bagi saya. Dan saya terima kasih teman-teman sudah gabung grup ini. Endingnya nanti saya akan ajak teman-teman yang stay, yang tulus, yang ikhlas, yang mau sama-sama, yang mau berjuang, bertumbuh. Yuk, kita kolaborasi. Ya, tapi ya sabar dulu. Saya minta izin untuk sharing-sharing dulu ya. Nanti kalau teman-teman cocok dengan saya, yuk ayo kita lanjut gitu. Kita lanjut ketemuan, kita lanjut ngobrol, kita ngomongin project yang lebih gede gitu. Jadi nggak sekedar grup WA, nggak sekedar sharing-sharing, nggak mau seperti itu saya. Saya ingin goalnya grup ini adalah kolaborasi. Karena dengan kolaborasi, insya Allah hidup kita semakin mudah dan mati kita kelak indah. Jikalau kita terus menjaga komitmen untuk terus berupaya menjadi teman terbaik bagi lingkungan kita. Kolaborasi akan membukakan mata, hati, dan pikiran kita bahwa ternyata profesi yang kita cintai dan jalankan bukan yang terbaik. Saya dulu merasa jadi seorang trainer itu yang terbaik. Ya. Merasa mendapat tepuk tangan meriah itu yang terbaik. Tapi ketika saya bergaul dengan para petani, ternyata nggak juga. Petani tanaman tidak lebih buruk daripada penjual tanaman, investor, ataupun kolektor. Anda akan paham kalau berhasil kita kelak berjalan. Jadi, sometimes petani lebih baik, ya, sometimes investor lebih baik, sometimes pekerja lebih baik. Dan dengan kita kolaborasi, kita akan lebih jadi wisdom atau lebih bijaksana terhadap sudut pandang kita terhadap dunia ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau hidup jangan hanya ngurusin cuan, tapi juga ngurusin pertemanan. Yang ketiga, caranya bagaimana agar minim resiko. Sejauh dan sedalam ilmu resiko yang saya pelajari, tidak mengambil resiko adalah jalan hidup yang sangat beresiko. Perhatikan ya. Tidak mengambil resiko adalah jalan hidup yang sangat beresiko. Karena Anda akan diam di tempat. Karena sejatinya resiko memang satu sisi mata uang dari peluang yang harus dikelola dengan benar. Jika Anda join komunitas pebisnis tanaman, tanaman yang Anda tanam bisa tukar dengan tanaman yang teman Anda tanam. Untuk skema rincinya kita bicarakan di belakang. Yang penting sama-sama senang dan pastinya untung. Jadi misalnya ada pertanyaan tadi, Mas, yang sebaiknya ditanam yang mana? Ya bebas-bebas saja. Yang jelas kita tektokan dulu sesama teman kita. Kamu nanam apa? Lebih baik anaknya kayak gitu. Aku nanam belimbing. Misalnya kayak gitu. Kamu nanam apa? Aku nanam
misalnya apa, mangga gitu kan lebih enak gitu, buahnya bisa ditukar. Kalau ada yang nyari belimbing di yang mangga bisa ngasihin kontak, nanti penjualannya berapa bisa saling ngasih hadiah, ngasih komisi dan lain sebagainya. Itu pasti seru kayak gitu. Jadi ini biar minim resiko itu caranya seperti itu. Lebih detail lagi kita bisa ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ketemuan suatu hari nanti. Ya kita selesaikan dulu sharing-sharing di grup ini. Yang keempat, agar jadi bisnis sambilan, Anda bisa masuk di bagian wirausaha atau investor. Tidak perlu dipikirkan ribet-ribet ya. Investor di sini Anda bisa beli 1-2 indukan dan titipkan ke petani untuk dikembangbiakkan. Mudah-mudahan lain waktu bisa dibahas detail skemanya. Tentunya Anda untung, petani juga untung. Dan insya Allah semuanya halal dan tidak menyalahi syariat. Jadi yang saya lakukan adalah ya seperti ini. Beli tanaman yang mungkin masih mahal. Ya mahal itu relatif, tiap orang relatif. Mungkin di atas 1 juta ada yang bilang tanaman mahal karena belum bermain. Di atas 5 juta mungkin relatif dibilang mahal karena belum bermain dan lain sebagainya ya. Ya mungkin katakanlah kita ambil yang 1 pot 5 juta gitu ya. Kita beli 1 pot 5 juta atau bahkan mungkin 1 daun 5 juta. Tapi kita titipkan ke petani biar dikelola dengan baik. Nanti ada hitungannya seperti apa dan sebagainya kita bicarakan. Sehingga ketika nanti dilakukan penjualan, kita bisa sepakati seperti apakah hasil penjualan itu nantinya. Kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana caranya? Caranya bagaimana agar bumi tetap hijau? Ya sudah jelas, kalau kita bisnis tanaman, kita turut serta menghijaukan bumi. Dan sebagai muslim, mungkin Anda tahu hadis Nabi ini. Jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ini salah satu semangatku untuk berbisnis tanaman. Selain keuntungan dunia, ternyata juga berpahala sunnah Nabi. Bukankah cerdas kita ambil pahala yang jarang diambil sama orang lain? Karena untuk mendapatkan pahala itu begitu sulit, sehingga kalau ada peluang sekecil apapun, yuk coba kita masukin. Mudah-mudahan dengan niat demikian, surga terbukakan buat kita semua. Lalu caranya bagaimana agar mudah mempelajari bisnis tanaman adalah dengan nyebur di dalamnya. Jadi saya tadi bilang bahwasanya bisnis tanaman gampang dipelajari. Nah, gimana caranya gampang pelajarinya adalah nyebur. Sederhana sekali, seperti anak para nelayan pandai berenang, karena sejak dini sudah berada di lingkungan yang jago berenang. Anak lahir di Inggris bisa lancar berbahasa Inggris karena terbiasa mendengar dan memperhatikan bahasa Inggris. Tidak ada kata terlambat untuk nyebur di bidang apapun, termasuk bidang tanaman. Karena kalau Anda merasa terlambat, bagaimana dengan anak dan cucu Anda nanti? Apakah bisa dibilang mereka jauh lebih terlambat? Tidak kan? Oleh sebab itu, Anda harus mengerti cara cepat menjadi orang sukses dan beruntung. Di materi berikutnya, mudah-mudahan ada kesempatan untuk membahas bagaimana caranya agar kita sukses dan beruntung. Karena kata teman-teman saya, Mas Septian itu ono ae peluangi. Habis garap iki, melaku, dapat lagi garapan baru, jalan, dapat lagi peluang baru dan jalan. Kenapa? Kok saya beruntung? Karena saya melakukan banyak variabel yang mungkin bisa saya bagikan. Karena itu menurut saya sunatullah ya. Kalau sunatullah itu hukum alam. Pasti kalau dikerjakan ya mendapatkan. Kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir yang menarik adalah pasarnya sangat luas. Caranya bagaimana agar bisa menguasai pasar hingga ke internasional? Sederhananya adalah langsung belajar ke ahlinya yang sudah pernah melakukan. Prinsipnya sederhana. Kalau masih SD, bingung ngerjain tugas perkalian, tinggal tanya ke anak SMP, pasti dapat jawaban solusi. Kuncinya adalah setiap peluang ada tantangan dan solusi. Tugas kita sebagai pengusaha harus ngeyel, ini kuncinya, ngeyel untuk mendapatkan solusi atas tantangan yang sedang kita hadapi. Dan beruntung kami sudah melakukan ekspor. Lain waktu akan kita bahas, ya, karena pasarnya begitu luas, kita nggak mungkin makan sendirian. Setidaknya kalau kita bagikan, kita bisa makan sama-sama. Oke, ini sharing di pertemuan pertama mudah-mudahan bermanfaat. Next sharing kita akan bahas pilar-pilar detail profit di bisnis tanaman. Ya, jadi kalau ngomongin profesi itu kan dibagi jadi 4 ya. Karyawan, wira swasta, terus pengusaha dan investor. Atau employee, self-employee, businessman, and investor. Tinggal kita bedah nanti di masing-masing variabel itu
Lalu kita bedah lagi bagaimana caranya revenue stream itu bisa kita dapatkan dengan maksimal. Anda jualan utamanya memang misalnya jual Sansevieria, tapi Anda bisa jualan pilar-pilar lebih rinci di dalamnya. Ya, bagaimana dapat remahan-remahan tapi kalau dikumpulkan bisa jadi segunung. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Yang merasakan dapat manfaat bisa subscribe terlebih dahulu dan nantikan next sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.